Jadi waktu itu ada sepasang orang pacaran, kayak umurnya sekitar 20-an tahun lah. Kita sebut aja pasangan ini yang cowok namanya Dennis, yang cewek Vivi ya. Dennis dan Vivi. Vivi. Oke. Jadi ada satu waktu mereka ke Monas buat jalan-jalan biasa pacaran kan. Dan itu sekitar jam 4-an sore mereka sampai di sana. Mereka ke sana berdua doang, dan kebetulan pekarangan Monas yang di depannya itu lo tau kan, yang biasa orang buat duduk. Yang ada rumput-rumput itu ya? Iya, nah itu lagi nggak rame. Gitu, jadi mereka enak tuh bisa duduk santai, bisa tidur-tiduran, minum, ngobrol gitu, pokoknya seru lah. Sampai singkat cerita di sekitar jam 6-an sore mereka muter-muter tuh nyetirin Monas. Soalnya kalau misalnya malam-malam Monas bagus kan, ada lampu-lampunya gitu kan, Iya, walaupun benar. rada-rada remang juga gitu. Mereka jalan-jalan sampai nggak berasa itu sekitar jam 7-an malam. Si Vivi ini udah ngajak balik, tapi si Dennis tuh masih nggak mau karena katanya masih capek, jadi masih mau duduk-duduk, minum-minum dulu, baru pengen pulang. Santai dikit gitu lah ya. Iya, mereka pindah tempat duduk Nat. Nggak kayak di spot pertama kali mereka duduk di Monas. Sekarang mereka duduk di tempat yang lebih sepi dari spot pertama, dan itu rada remang-remang. Oke. Mereka duduk di tempat yang belakangnya mereka itu ada pohon. Awalnya mereka duduk di sana cuma buat ngobrol, minum, bercanda-canda gitu loh. Tapi lama-lama sesuatu yang gak disangka itu terjadi. Tiba-tiba si Dennis ngelakuin hubungan badan sama Vivi Hah? Di Monas? di Monas. Anjing berani banget. Terus gimana, Moy? Gila kan? Sejujurnya di situ tuh Vivi nggak mau sama sekali Nat. Vivi tuh sampai ngomong kayak, gila ya kamu ngapain sih kayak gini gitu. Tapi tetap si Dennis nekat, si Dennis maksa ngelakuin itu, dan akhirnya terjadilah. Oke. Beres mereka ngelakuin itu, mereka pulanglah ke rumah masing-masing. Sampai di rumah masing-masing, malam ya, ternyata mereka ngalamin kejadian mistis. Malam itu, si Dennis lagi mau tidur, tapi Dennis main HP dulu gitu biar ketiduran lah. Iya. Nah, pas Dennis lagi merem, tapi belum merem tidur ya, baru kayak nyoba-nyoba merem gitu. Tiba-tiba, si Dennis tuh selalu kebayang-bayang sama tempat di mana dia lagi ngelakuin tindak asusila itu yang di Monas. Oh. Tapi di bayangan Dennis, di tempat itu tuh kayak ada sosok cewek yang merhatiin dia di dekat pohon. Nah, sosok cewek itu kayak kuntilanak gitu. Oh, oke. Di situ Dennis langsung melekit matanya Nah, dia merinding banget dan jadi susah tidur. Tapi nggak lama, akhirnya dia bisa tidur tuh. Nah, pas lagi tidur, Dennis tuh mimpi. Lo tau nggak mimpinya apa? Apa? Dennis mimpi dia lagi di Monas, dia lagi berhubungan badan, tapi dia berhubungan badan sama sosok cewek yang dia kebayang-bayang sebelum tidur. Oh shit. Sama kuntilanak itu? Iya, gila kan? Terus? Dia tuh langsung kebangun Nat, sekitar jam 2-an pagi tuh. Langsung tuh dia panik dan langsung nelpon Vivi. Pas dia nelpon Vivi, sekali dua kali gak diangkat sama sekali sama Vivi. Tapi pas percobaan ketiga, Dennis nelpon Vivi, akhirnya diangkat sama Vivi. Tapi pas Vivi ngangkat, si Dennis tuh gak denger sama sekali suara Vivi. Jadi kayak hampir sekitar 30 detik tuh di telepon tuh Dennis kayak ngalau-haluin Vivi, ngajak ngobrol Vivi, tapi tetap gak ada waroan dari sana gitu. Iya, gak ada jawaban itu ya. Iya, gak ada jawaban. Nah, gak lama dari suara sunyi itu, tiba-tiba muncul suara yang akhirnya nongol dari sana, dari teleponnya Vivi. Iya. Tapi suara yang Dennis denger itu bukan suara Vivi Nat, tapi suara cewek kayak merintih gitu dan ngomong kayak gini, sini Dennis. Wow. Ih. Gitu. Wow. Nah, di situ tuh Dennis langsung matiin teleponnya buru-buru. Dia ketakutan banget. Dia langsung pindah ke kamar ade buat tidur. Dan akhirnya tidurlah dia. Dan ternyata Nat, di momen Dennis ngalamin kejadian itu, di rumah Vivi juga ngalamin hal yang gak kalah serem dari Dennis. Apa? Nah, gini ceritanya Nat. Jam 1-an pagi, di hari yang sama, Vivi tuh gak bisa tidur. Jadi dia nonton dulu tuh di ruang tengah rumahnya sendirian. Nah, tapi Vivi tuh nontonnya di laptop, Netflixan gitu loh. Pas si Vivi lagi fokus banget nonton, dia denger dari arah ruang tamu dia kayak ada suara kursi geser gitu Nat. Gitu. Kayak kursi kayu gitu. Nah, di situ Vivi langsung noleh lah ke arah ruang tamu dia. Karena dari ruang tengah yang dia duduk itu ke ruang tamu tuh langsung kelihatan gitu, nggak ada sekat yang ngalangin. Iya. Di situ Vivi langsung lanjut nonton lagi tuh dan nggak ngurusin lah suara itu.
Tapi tiba-tiba Vivi dengar lagi suara kursi kegeser. Tapi suaranya tuh jauh lebih kencang dari yang pertama dia dengar. Dan pas Vivi nengok lagi ke arah kursi yang kegeser itu, Vivi ngeliat dengan jelas banget ada sosok cowok tinggi, gede, hitam lagi duduk di kursi yang kegeser itu. Dan si sosok cowok itu ngeliat ke arah Vivi sambil kayak ngeluarin air liurnya dari mulutnya. Di situ tuh Vivi langsung teriak kenceng banget. Dia langsung gak berani nonton lagi dan dia tuh langsung lari tuh ke kamar orang tuanya. Diceritain lah sama Vivi kan apa yang dia lihat di ruang tamu tadi. Nah pas dicek sama papanya Vivi, papanya tuh bilang gak ngeliat apa-apa. Dan kursi yang katanya Vivi tuh kegeser, kata papanya gak berubah sama sekali posisinya, Bi. Nah, dengar hal itu tuh Vivi langsung ketakutan banget. Dan dia tuh jadi kayak flashback sama kejadian yang dia baru lakuin di Monas. Dia ngerasa banget kayaknya karena dia ngelakuin hal itu di sana, dia tuh jadi kayak diteror dalam tanda kutip sama makhluk halus ini. Padahal dia nggak pernah sama sekali ngeliat makhluk halus secara langsung kayak gitu, Bi. Nah, di situ Vivi langsung nelpon Dennis, tapi nggak diangkat sama sekali juga sama Dennis. Nah, kebesokan siangnya mereka berdua ketemu, Bi. Nah, mereka ceritain lah semua yang mereka alamin di malam itu. Dan Vivi bilang ke Dennis kalau misalnya Vivi nggak pernah ngerasa ada telepon masuk dari Dennis malam itu. Loh? Tadi lo inget nggak gue bilang kalau misalnya Dennis pernah nelpon Vivi? Iya, diangkat kan? Diangkat kan? Tapi ternyata Vivi nggak pernah ngerasa ditelepon Dennis malam itu. Oke. Pas dicek juga nggak ada riwayatnya. Nggak ada. Oh. Mereka jadi kayak salah-salahan gitu, Bi. Nah, si Vivi tuh bilang kayak dia nggak terima banget lah karena si Dennis maksa Vivi buat berhubungan badan di Monas. Si Vivi tuh jadi kayak kena getahnya gitu, diteror makhluk halus kan. Iya. Ngedenger kayak gitu, si Dennis kelimpungan lah. Dia tuh jadi kayak mikirin banget gimana caranya biar mereka berdua tuh gak diganggu lagi sama sosok-sosok itu. Terus akhirnya si Dennis ngide buat balik lagi ke Monas di hari itu. Tapi baliknya gak malam karena mereka berdua masih takut banget kan. Jadi mereka tuh datang ke Monas sekitar jam 4-an sore lah nyampe sana. Pas sampai Monas, si Dennis dan Vivi tuh langsung datengin spot yang mereka pakai buat berhubungan badan. Dan mereka kayak langsung ngomong-ngomong sendiri gitulah di sana. Mereka tuh ngomong kayak minta maaf karena tempatnya tuh udah dipakai buat berhubungan badan malam kemarin. Iya. Nah, beres mereka minta maaf kayak gitu, mereka jalan dikit tuh ke arah jalanan depan Monas yang biasa buat orang-orang beli minum. Kan masih banyak tuh kayak Starling gitu kan di depan Monas kan. Iya. Nah, mereka beli itu tuh. Pas mereka beli, abang-abang Starlingnya ternyata ngeliat mereka berdua tadi lagi kayak ngomong-ngomong sendiri gitu di depan pohon. Pas mereka nyamperin abangnya, abang langsung nanya kayak gini, "Mbak, Mas, maaf, tadi Mbak sama Masnya ngapain ngomong-ngomong sendiri gitu ya depan pohon, sampai kayak mohon ampun gitu?" Ditanya kayak gitu, si Dennis sama Vivi diem aja. Malah Dennis juga jawabnya kayak bercanda, "Enggak bang, tadi saya lagi bercanda, lagi main-main sama pacar saya," gitu. Terus ternyata si abangnya ngomong kayak gini, "Oh, kirain lagi beneran minta maaf Mas. Soalnya tadi saya lihat ada kayak sosok kuntilanak sama genderuwo di depan Mas sama Mbaknya pas Mas sama Mbaknya lagi minta maaf." Waduh. Nah, ngedenger abang Starling ngomong kayak gitu, Bi. Nah, mereka tuh langsung diem seketika. Gak gitu lama, si Vivi nanya lagi ke abangnya, "Bang, emang di sana ada apanya bang?" Sambil nunjuk pohon itu. Ternyata abangnya cerita, di spot itu katanya dulu ada pasangan yang pernah mati gancet, Bi. Nah, Waduh. jadi mereka ditemuin mati dengan posisi lagi mereka berhubungan badan, dan kemaluan mereka tuh nyangkut dan gak bisa lepas. Holy shit. Terus itu sampai meninggal? Sampai meninggal. Wah. Dari situ lo jadi pada mikir gak? Kayaknya yang nyamperin Vivi sama Dennis adalah sosok yang meninggal karena mereka pernah ngelakuin hubungan badan di tempat dimana Vivi dan Dennis ngelakuin hubungan badan di Monas itu. Gue nggak tahu sih mau gue mau ngomong apa ya. Itu udah di luar nalar banget buat lo berhubungan badan di tempat publik gitu. Iya. Sesepi-sepinya itu outdoor anjir. Asli. Gue ngebayangin jadi Dennis di mimpi gue berhubungan badan sama kuntilanak. Karena gue mikir mereka berhubungan badan emang dimanapun masalah ya. Tapi kayak ini tuh di Monas gitu. Yang mana tempat bersejarah yang kita nggak tahu tuh pernah ada kejadian apa di Monas kan. Iya. Dan ternyata mereka ngelakuin itu. Kejadian kali ini terjadi sekitar tahun 2019.
ada 2 perempuan yang kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Namanya kita sebut aja Nia sama Thalia. Mereka seumuran dan umurnya sekitar 25 tahun. Jadi mereka tuh sebenarnya baru kenal sekitar 6 bulan karena sama-sama di divisi marketing. Cuma mungkin karena energinya juga cocok kali ya. Jadi performance kerja mereka tuh bagus banget. Akhirnya mereka berdua tuh ditugasin untuk dinas keluar kota sama bosnya buat ngebantuin holding company yang ada di Surabaya. Akhirnya mereka ditransfer lah ke Surabaya sebulan dulu buat trial. Ya mereka berdua yang udah deket banget kayak bestie gitu mah seneng banget karena sekalian refreshing sejenak juga kan. Kayak ganti suasana juga. Karena perusahaannya juga udah gede banget, mereka dikasih penginapannya tuh juga oke banget Moebi. Dikasihnya di hotel bagus. Ya walaupun sekamar berdua tapi lumayan banget kan. Sesampainya di hotel sekitar jam 5 sore, Nia sama Thalia langsung mandi dan istirahat. Nah karena masuk kantornya tuh baru besok, jadi mereka tuh mutusin buat jalan-jalan dulu malamnya. Mereka kulineran, keliling-keliling Surabaya, sampai akhirnya sekitar jam 9 malam, mereka baliklah ke hotel. Sampai di kamar, Nia tuh bilang ke Thalia untuk cepet-cepet tidur, karena besok tuh masuknya jam 8 pagi. Akhirnya tidurlah mereka berdua. Pas udah tidur, Nia tuh bangun. Dia dengar kayak ada suara gaduh dari arah Thalia. Jadi posisi tidurnya tuh kasur yang king size. Mereka berdua tuh satu kasur, dan Nia tuh lagi tidur ngadep ke tembok, jadi ngebelakangin Thalia. Suara gaduhnya tuh kayak ada suara lampu yang di meja yang dinyalamatin gitu, kayak cetak-cetak. Tapi gak cuma itu Moebi, Nia juga dengar ada suara kayak kaki digesek-gesekin ke kasur. Jadi berisik banget kan kedengerannya. Berarti itu di belakangnya Nia ya? Iya bener Moe. Tapi karena ngantuk banget, Nia tuh cuma bisa bilang, "Tal jangan berisik, gue ngantuk banget," sambil merem dan gak nengok ke belakang juga. Nah akhirnya besok paginya pas bangun, Nia tuh langsung bilang ke Thalia, "Tal berisik banget ya, lo ngapain sih semalam?" Thalia yang dengar itu tuh kaget banget, terus bilang, "Hah apa ya? Gue aja tidur semalam, lo denger apaan?" Nia bingung di situ, tapi Nia tetap jelasin, "Iya ada suara cetak-cetak lampu, suara kaki lo gesek-gesek ke kasur, gaduh banget lah pokoknya." Tapi karena Thalia juga gak ngiyain itu tuh suara dia, jadi dia tuh mikir apa dia ngigo atau mimpi doang. Tapi akhirnya gak dipikirin lagi lah sama dia. Akhirnya sekitar jam 7:30 mereka berangkat nih ke kantor. Kantornya tuh gak terlalu jauh dari hotel yang mereka nginep. Singkat cerita mereka udah selesai ngantor. Terus karena pulang kantornya juga jam 5 sore, jadi mereka mau makan malam di luar dulu. Sebenarnya karena Nia punya pacar, jadi dia tuh agak gelisah juga, karena ya jadi LDRan sebulan kan. Jadi kalau lagi ada waktu luang, Nia tuh selalu video call lah sama pacarnya. Mau di tempat mereka makan, di perjalanan, pokoknya sesempetnya aja. Sedangkan kalau Thalia, dia tuh single, jadi dia tenang-tenang aja hidupnya, gak perlu ngabarin siapa-siapa. Jadi karena Nia udah asik video call sama pacarnya, ya otomatis si Thalia didiemin kan. Jadi setelah makan si Thalia bilang lah ke Nia, mending abis makan langsung balik aja ke hotel, biar Nia bisa lanjut teleponan dan Thalia juga bisa rebahan, atau bahkan nonton film. Akhirnya Nia setuju lah yang tadinya mereka mau jalan-jalan ke tempat ramai di Surabaya, jadinya balik ke hotel. Nah sesampainya di hotel kira-kira sekitar jam 7:30 malam, Thalia mandi duluan. Abis itu langsung tidur-tiduran di kasur sambil nonton TV. Nia yang masih asik teleponan ya duduk aja di sofa sebelah kasurnya sambil ketawa-tawa. Karena Thalia lama-lama ngantuk, dia bilang lah ke Nia buat tidur duluan. Dan itu tuh kira-kira udah jam 12 malam Moebi, si Nia masih asik teleponan. Akhirnya karena gak enak sama Thalia, Nia matiin lah semua lampu kamar dan coba nyalain TV aja buat penerangannya. Posisinya juga Nia sambil tiduran, tapi di sofa, biar Thalia tuh gak terlalu keberisikan sama suara mereka. Sekitar jam 1-an, Nia tuh ngeliat Thalia kayak gerak-gerak gitu Moebi tidurnya. Kayak orang gak nyaman mau kebangun gitu. Tapi didiemin sama Nia. Tapi pas didiemin tuh Thalia makin gerak-gerak. Malah badannya tuh jadi kayak geter-geter gitu. Kaget dong Nia, langsung dibaliklah kamera HP-nya. Jadi pacarnya juga ngeliat Thalia kayak gitu. Nia panik banget di situ, tapi pacarnya tuh berusaha nenangin dia banget. Sampai akhirnya tiba-tiba Thalia tuh melek. Terus langsung duduk di kasur. Dia diem doang, terus dipanggil sama Nia. Tal, you okay? Akhirnya Thalia langsung nengok lah ke Nia di situ. Matanya melotot, mimik mukanya merah. Terus Nia berusaha tetap manggil-manggil Thalia pelan-pelan, kayak Tal, kenapa Tal? Tapi Thalia tuh bukannya gimana, malah ketawa-tawa. Anjrit. Bahkan suaranya itu tuh kayak bukan suara Thalia Moebi, tapi suara perempuan yang ngelengking banget.
Nia panik lah di situ. Pacarnya akhirnya bacain ayat kursi lah dari video call itu. Terus Nia bener-bener gak berani ngapa-ngapain lagi. Akhirnya sekitar 10 menit Talia langsung tidur lagi. Nia yang masih ketakutan langsung buru-buru ganti baju dan tidur di sofa itu. Tapi dia bener-bener gak mau matiin telepon pacarnya sampai pagi. Nah besok paginya pas Nia bangun, Nia langsung bilang ke Talia kalau semalam Talia tuh kayak dimasukin sosok perempuan gitu. Talia yang denger itu tuh cuma diem aja dan nyangkal omongannya si Nia. Tapi Nia yang ngeliat ekspresinya Talia tuh kayak tahu gitu loh kalau Talia tuh pasti nyembunyiin sesuatu. Dipaksa-paksa lah akhirnya sama Nia, ditanyain terus-terusan. Tapi Talia tuh tetap nggak mau ngaku gitu kalau dia tuh kesurupan, Moy. Nia kan kesel ya. Terus Nia akhirnya bilang, ya udah nanti malam gue videoin ya lo tidur kayak gimana. Akhirnya Nia ceritalah ke pacarnya, dia kepengen banget nih nanti malam videoin si Talia tidur. Tapi pacarnya tuh bilang, takutnya nanti Talia marah, dan yang marah tuh bisa aja bukan Talia, tapi sosok yang ada di dalam Talia kan. Benar. Jadi mereka kayak bikin rencana gitu untuk seakan-akan mereka berdua tuh lagi video call, tapi sebenarnya di screen record sama Nia. Jadi pacarnya tetap nemenin Nia kan di situ. Nah sekitar jam 11 malam, Talia sama Nia masih diem-dieman karena Nia masih kesel sama Talia. Akhirnya abis dia nonton TV, Talia tidur nih. Ini tuh momen yang ditunggu-tunggu banget kan sama Nia sama pacarnya juga. Walaupun Nianya juga takut, tapi ya udahlah diberani-beraniin biar dia tuh juga punya bukti besok pagi ke Talia kan. Mereka tunggu-tunggulah sampai jam 12 malam. Talia gak kenapa-napa sampai Nia tuh ketiduran, tapi dibangunin lagi sama pacarnya. Akhirnya Nia sama pacarnya lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Dan sekitar jam 1 malam, tiba-tiba Talia tuh bangun terus duduk di kasur. Pandangan matanya kosong, terus itu berdiri sambil kayak nari ronggeng gitu. Anjing, di atas kasur? Di bawah kasur. Oke. Dia gak berani bersuara, bahkan dia tuh nangis-nangis sambil arahin kamera HP-nya ke Talia. Tapi lama-lama Talia tuh kayak ngebuka bajunya dan dia bener-bener nari tapi telanjang bulat gitu. Di situ Nia langsung matiin video callnya, terus dia langsung lari meluk Talia. Dia nangis-nangis kenceng banget dan nelfon resepsionis buat bantu dia. Dia tutupin lah Talia pakai selimut hotel. Gak lama resepsionis yang untungnya juga perempuan tuh datang, bantuin Talia yang lagi nari-nari dan mindahin ke kasur. Terus langsung lah tanpa mikir panjang Nia tuh berusaha ngehubungin mamanya Talia lewat HP-nya Talia. Bener-bener ditelepon-teleponin, dia juga udah gak peduli lah itu jam berapa. Setelah ditelepon-teleponin, akhirnya telepon yang ketiga tuh diangkat sama mamanya Talia. Nia histeris ngasih tahu kronologisnya. Mamanya akhirnya tuh ngejelasin ternyata dari kecil Talia tuh emang selalu kemasukan sosok perempuan ini. Sampai di rumahnya tuh juga dijaga sama banyak penjaga gaib biar Talia tuh bisa tidur. Jadi dia akan kemasukan sosok ini kalau dia tuh gak tidur di rumah. Dan sebenarnya mamanya juga agak worry kalau si Talia tuh mau ke Surabaya ini. Cuma mamanya nunggu-nunggu kabar dari Talia selama 2 hari ini, tapi aman-aman aja dari Talianya. Makanya mamanya Talia tuh mikir kalau sosok ini tuh udah gak ngikutin Talia lagi. Tapi ternyata masih kan? Masih. Dan yang kesurupan tuh selalu pas tengah malam, Nat? Selalu pas tengah malam, pas dia udah tidur. Anjing, sosok cewek ini siapa ya? Nah itu dia, kayaknya sih emang nempel aja sama Talia dari kecil deh, cuma gak bisa diusir. Jadi hitungannya sampai sekarang Talia itu being denial gitu, atau dia sebenarnya nggak tahu sama sekali? Dia tahu, tapi dia denial. Dan dia juga gak bisa apa-apa gak sih? Iya makanya.